and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Di video kali ini kita bakal ngebahas film berjudul Adulthood tahun 2025. Sebuah film thriller gelap dengan sentuhan drama keluarga yang kelihatannya sederhana, tapi makin lama justru makin bikin mata kita nggak nyaman. Ceritanya akan berpusat pada dua kakak adik yang harus pulang ke rumah masa kecil mereka, dan dari situ satu demi satu rahasia lama mulai terbuka. Film ini nggak mengandalkan jump scare atau horor berlebihan, tapi lebih fokus ke tekanan psikologis, konflik keluarga, dan pilihan-pilihan salah yang pelan-pelan berubah jadi bencana. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan seorang wanita tua bernama Judy yang sedang menonton TV di rumahnya. Sementara perawatnya yang bernama Grace sibuk bekerja di dapur. Judy lalu menyadari ada boneka badut di rak yang posisinya tidak rapi. Dia pun naik ke bangku kecil untuk membenarkannya. Setelah berhasil dan turun kembali, dan saat Judy menggeser bangku itu, adegan langsung berpindah ke rumah sakit. Judy? Di sana kita bertemu dengan kedua anaknya Judy, yang bernama Megan dan Noah. Dengan wajah cemas, Megan menjelaskan bahwa dokter mengatakan ibu mereka mengalami stroke parah. Dan kemungkinan besar kemampuan bicaranya tidak akan kembali. Berbeda dengan Megan, Noah justru terlihat santai dan bahkan sempat melontarkan candaan. Kita juga diperkenalkan dengan Diego, suaminya Megan, yang datang bersama dua anak mereka yang masih kecil. Setelah Diego mengantar anak-anak pulang, Megan dan Noah masuk untuk menjenguk ibu mereka. Melihat kondisi Judy yang tak berdaya, hati mereka terasa berat. Mom had to beg Dad to take A little dramatic. that about it. Usai keluar dari rumah sakit, terungkap bahwa Noah tinggal di kota lain dan baru kembali karena kecelakaan mendadak ini. Tidak lama kemudian mereka melihat seorang pria berpenampilan acak-acakan bernama Doug Metzger yang berkeliaran di jalan. Megan menjelaskan bahwa Doug tinggal di sebuah rumah penampungan. Tak lama setelah itu mereka tiba di rumah Judy dan mendapati rumah tersebut dalam kondisi yang berantakan. Saat turun ke basement mereka menemukan air dan jamur di mana-mana akibat pipa bocor. Noah langsung marah besar ketika melihat barang-barang masa kecilnya rusak dan meluapkan emosinya dengan teriakan. Di tengah kekacauan itu, Megan menyadari ada lubang di balik panel dinding. Dia pun mulai membongkarnya. Dan seketika mereka terlihat ketakutan saat sesosok mayat muncul dari dalam dinding. Setelah sedikit menenangkan diri, Megan mengatakan bahwa dia mengenali jaket olahraga yang dikenakan oleh mayat itu. Jaket tersebut milik Patty Metzger, seorang wanita yang menghilang pada tahun 1997. Saat itu seluruh kota mencarinya, sementara Megan dan Noah dikirim ke rumah kakek nenek mereka selama 1 minggu. Ketika mereka kembali dari rumah kakek dan nenek, dinding basement itu sudah dipasangi panel, dan sejak saat itu orang tua mereka tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah. Kengerian makin bertambah saat mereka mengingat bahwa suami Patty, yaitu Tuan Metzger, akhirnya meninggal karena alkohol setelah anak-anaknya sendiri percaya bahwa dialah yang membunuh istrinya. Megan pun bersikeras mereka harus melapor ke polisi. Namun dengan tegas Noah langsung menolak. Dia tidak ingin nama keluarga mereka hancur. Menurut Noah, kejadian itu sudah 30 tahun berlalu. Ayah mereka sudah meninggal dan semua anak keluarga Metzger sudah pindah, kecuali si Doug, pria yang penampilannya acak-acakan tadi. Saat Megan tetap tidak setuju, Noah akhirnya mengaku jujur. Bisnisnya sedang hancur, dia terlilit utang besar, dan selama ini dia mengandalkan warisan yang akan dia terima setelah ibunya meninggal. Noah memperingatkan jika kasus ini terbongkar, keluarga Metzger bisa menggugat mereka, memaksa rumah itu dijual, dan membuat mereka kehilangan segalanya. Dengan berat hati, Megan akhirnya setuju untuk diam sementara waktu.
Megan pun pulang ke rumahnya sementara Noah memilih tinggal di rumah ibunya. Di rumah, Diego menyadari Megan terlihat sangat tertekan dan mengira itu semua karena kondisi sang ibu. Lalu dia berusaha menenangkannya. Di sisi lain, Nona mulai menggeledah rumah dan menemukan sebuah pistol serta peluru peninggalan ayah mereka yang merupakan seorang veteran perang. Keesokan harinya, Megan dan Noah kembali bertemu dan akhirnya menyusun rencana untuk menyingkirkan mayat tersebut. Sekitar pukul 3 dini hari, mereka memasukkan jasad itu ke dalam kantong plastik tebal, lalu memuatnya ke mobil Megan. Mereka berkendara menuju sebuah danau terpencil yang hampir tak pernah didatangi orang. Di sana mereka membuang mayat itu ke dalam air. Sebelum pergi, Noah memperingatkan Megan bahwa semua ini bisa menghancurkan mentalnya. Tapi apapun yang terjadi, dia tidak boleh memberitahu siapapun, bahkan suaminya sendiri atau terapisnya. Beberapa hari kemudian, Megan mulai kembali menjalani rutinitas normalnya. Dia terlihat mengantar anak-anaknya ke sekolah seperti biasa. Namun di tengah perjalanan pulang, Megan mendengar berita di radio lokal yang langsung membuat darahnya serasa berhenti mendadak. Disebutkan bahwa sekelompok pelajar sedang menguji kualitas air di sebuah danau dan tanpa sengaja mereka menemukan kantong plastik berisi sisa jasad manusia. Polisi menduga kuat itu adalah kasus pembunuhan. Dan kabar ini pun langsung membuat Megan diliputi rasa panik dan ketakutan. Tak lama kemudian Megan dan Noah bertemu di rumah sakit. Noah mencoba menenangkan Megan dengan mengatakan bahwa polisi belum tentu bisa mengidentifikasi jasad tersebut, apalagi mengaitkannya dengan mereka. Namun ketenangan itu langsung buyar saat mereka melihat seorang letnan bernama Zell berada di kamar ibu mereka. Zell terlihat mengajukan beberapa pertanyaan standar. Tapi Grace, sang perawat, dengan nada kesal meminta polisi itu pergi karena dianggap mengganggu kondisi Judy. Setelah itu, Zell berbicara secara pribadi dengan Megan dan Noah. Dia mengungkapkan bahwa jasad yang ditemukan di danau dipastikan milik Patty Metzger, berdasarkan catatan DNA dari gigi si mayat. Letnan Zell menegaskan bahwa dia hanya mencari informasi, karena keluarga mereka dulu dikenal cukup dekat dengan keluarga Metzger. Dia pun meminta mereka menghubunginya jika Judy mengingat sesuatu. Setelah Zell pergi, Megan dan Noah mendekati ibu mereka dan meyakinkan Judy agar tidak perlu khawatir, karena mereka sudah mengurus masalah jasad si Patty. Saat keduanya kembali ke rumah, mereka justru dibuat terkejut. Grace terlihat santai di pinggir kolam, minum bir sambil memanggang stik, seolah itu rumahnya sendiri. Megan dengan nada bingung bertanya apa yang dilakukan Grace di sana. Di titik inilah terjadi plot twist yang mengejutkan. Grace mengaku bahwa Judy pernah menceritakan kepadanya bahwa dialah orang yang membunuh Patty Metzger 30 tahun silam. Grace juga mengatakan bahwa dia sering turun ke basement dan menyadari ada pipa yang bocor. Tapi Judy selalu melarangnya memanggil tukang reparasi. Lebih parah lagi, Grace mengaku baru saja mengecek basement hari itu dan menemukan lubang di balik panel dinding yang memastikan bahwa Megan dan Noah sudah menemukan jasadnya. Dengan wajah kaget, Noah bertanya apa yang sebenarnya Grace inginkan. Tanpa basa-basi, Grace menuntut uang $10.000 sebagai imbalan tutup mulutnya. Dia meremehkan Noah, tapi yakin Megan pasti bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Di saat yang sama, Noah menyadari bahwa Grace mengenakan jam Rolex milik ibunya. Dia pun langsung marah. Tapi Grace dengan santai mengklaim jam itu adalah hadiah dari Judy. Akhirnya dengan terpaksa, Noah menyetujui permintaan tersebut. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah restoran kecil keesokan harinya. Setelah Grace pergi, Megan yang panik mulai memikirkan cara mengumpulkan uang tersebut. Bahkan sampai mempertimbangkan tabungan pribadi dan dana kuliah buat anak-anaknya. Namun Noah menegaskan bahwa tidak ada jaminan jika Grace akan berhenti mengancam mereka setelah uang itu dibayar. Sebagai gantinya, Noah mengusulkan untuk menghubungi seseorang bernama Body, orang paling menyeramkan yang mereka kenal, dan seseorang yang sangat setia pada Judy. Rencananya mereka akan tetap membayar Grace, tapi Body akan menekannya agar sadar bahwa mereka bukan keluarga yang bisa diperas begitu saja. Megan ragu karena Body ini dikenal sebagai seorang kriminal. Namun Noah mengingatkan Megan tentang semua kemungkinan buruk yang bisa menimpa anak-anaknya jika rahasia ini sampai terbongkar. Di adegan berikutnya, Noah terlihat mendatangi sebuah rumah pertanian dan bertemu dengan Body, yang ternyata adalah sepupunya sendiri. Look at you. How's Aunt Judy? There's some place we can chat. Yeah.
Setelah berbincang singkat, Noah menceritakan semuanya pada Bodi. Dia mengatakan bahwa perawat ibunya mencuri barang-barang dan kini menuduh Judy membunuh seseorang 30 tahun yang lalu. Awalnya Bodi menilai perawat itu tidak punya bukti apapun dan menyarankan untuk mengabaikannya saja. Namun Noah menegaskan bahwa tekanan ini bisa membuat ibunya meninggal. Dan kalimat itu langsung mengubah sikap Bodi. Demi sang bibi, Bodi akhirnya setuju untuk menakut-nakuti Grace. Keesokan harinya, Megan dan Noah duduk di dalam mobil mereka di depan sebuah restoran. Tak lama kemudian Bodi datang menyusul. Megan berterima kasih atas bantuannya, dan Bodi menegaskan bahwa keluarga adalah nomor satu baginya. Beberapa saat kemudian Grace pun muncul. Noah bersiap turun untuk bertemu dengannya. Namun Bodi tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan mengurusnya sendiri. Lalu dia mengambil tas berisi uang dan masuk ke dalam restoran tersebut. Saat berhadapan dengan Grace, dia langsung menyindir bahwa Megan dan Noah menyuruh Bodi untuk menakutinya. Tapi menurutnya itu tidak mempan. Grace lalu mulai menghina Judy dan anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa mereka hanya peduli pada diri sendiri. Amarah Bodi langsung memuncak saat dia menyadari Grace mengenakan jam Rolex milik Judy. Dengan tatapan dingin, Bodi mengancam akan menggorok leher Grace jika sesuatu terjadi pada bibinya. Kemudian dia pergi begitu saja, meninggalkan Grace dalam kondisi ketakutan setengah mati. Di luar, Megan dan Noah mulai panik saat melihat Bodi keluar dari restoran tanpa Grace. Tapi dia masih membawa tas uang tersebut. Bodi pun mengembalikan uang itu dan meyakinkan mereka bahwa Grace tidak akan mengganggu keluarga mereka lagi. Tak lama kemudian mereka melihat Grace keluar dari restoran. Megan dan Noah langsung khawatir bahwa dia mungkin langsung menuju ke kantor polisi. Bodi mengatakan bahwa Grace tidak akan pernah diam meskipun diberi $10.000, karena orang seperti dia selalu menginginkan lebih. Di tempat lain, Letnan Zell dibuat terkejut setelah anak buahnya melaporkan bahwa jasad Patty baru saja dibuang ke danau. Meskipun korban sudah meninggal selama 30 tahun. Fakta ini jelas membuat penyelidikan semakin mencurigakan. Malam harinya ketika Noah sendirian di rumah, bel pun berbunyi terus-menerus. Dia langsung ketakutan saat melihat Grace berdiri di depan pintu bersama seorang pria bertubuh besar. Dengan panik, Noah segera mengirim pesan ke Megan. Ketika Grace mengancam akan masuk secara paksa, Noah dengan tangan gemetar akhirnya membuka pintu. Grace langsung merebut ponsel Noah dan memberi ultimatum pada Megan. Grace berkata Megan punya waktu 19 menit untuk datang, atau Grace akan menelpon polisi. Ancaman itu pun membuat Megan semakin panik. Dia segera pergi sambil berbohong pada Diego dan mengatakan bahwa ada keadaan darurat di rumah sakit. Beberapa waktu kemudian Megan akhirnya tiba di rumah, namun semuanya sudah terlambat. Grace ternyata sudah menelpon polisi. Di saat yang sama mobil patroli pun datang. Seorang petugas memberitahu Megan bahwa mereka menerima laporan tentang seseorang mencurigakan di sekitar rumah. Noah segera beralasan bahwa mereka mendengar suara aneh, dan mungkin itulah sebabnya laporan tersebut masuk. Dia menegaskan bahwa sekarang situasinya sudah aman dan terkendali. Meski begitu, petugas polisi yang curiga tetap masuk ke dalam rumah. Noah memperkenalkan Grace dan pria bertubuh besar itu sebagai teman mereka. Tidak lama kemudian polisi itu pun berkeliling, memeriksa setiap sudut. Namun akhirnya mereka pergi karena tidak menemukan hal yang mencurigakan. Begitu polisi pergi, wajah asli Grace langsung terlihat. Dengan tenang tapi penuh ancaman, dia mengatakan kini menaikkan tuntutannya menjadi $25.000 dan penyerahan uang harus dilakukan di jembatan rel kereta yang sudah terbengkalai. Grace juga mengancam akan langsung menelpon polisi jika dia melihat Bodi lagi. Di perjalanan saat Grace mengemudi, pria tersebut tiba-tiba merasa mual dan meminta untuk menghentikan mobilnya. Terungkap bahwa nama pria itu adalah Sean, dan dia bukanlah preman, melainkan penata rambut biasa alias pria tomboy yang belum pernah berkelahi seumur hidupnya. Sean memarahi Grace karena menyeretnya ke situasi berbahaya ini. Namun Grace membujuknya dengan mengatakan uang itu bisa dipakai untuk biaya kuliah anak perempuannya. Dia juga terang-terangan mengaku bahwa setelah menerima uang, dia tetap berniat menghancurkan hidup Megan dan Noah. Itu artinya dugaan Noah dan Bodi benar. Biarpun uang itu akan diberikan kepada Grace, pastinya Grace tidak akan berhenti dan terus meminta lebih. Keesokan harinya Megan dan Noah menemui Grace dan Sean di lokasi yang telah disepakati. Megan mengaku bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia hanya bisa mengumpulkan $22.000 dan dia berjanji akan membayar sisanya nanti.
Sean menyarankan Grace untuk menerima uang itu lalu pergi. Namun keserakahan Grace mengambil alih. Dia menolak dan kembali mengancam akan memanggil polisi. Merasa sudah tak sanggup lagi, Megan mengatakan pada Grace untuk melakukan apapun yang dia mau. Karena selama ini Megan hanya berusaha melindungi keluarganya. Namun Grace justru mulai melontarkan hinaan yang kasar, membuat emosi Megan jadi meledak. Megan pun menyerang Grace, dan dalam kekacauan itu Megan menendang lutut Sean yang bermasalah, yang membuatnya terjatuh lalu kepalanya terbentur keras, hingga mengeluarkan darah. Grace panik dan berteriak agar mereka segera membawa Sean ke rumah sakit. Megan sempat setuju. Namun tiba-tiba Noah mengeluarkan pistol dan menembak Sean tanpa ragu. Grace yang ketakutan mencoba kabur dari sana, tapi Noah menembaknya dari belakang, yang membuat tubuh Grace terjatuh ke air dan menghilang. Saat mereka kembali ke rumah, Noah terlihat sangat terguncang. Sementara Megan berusaha tetap tenang dan menyuruhnya mencuci tangan serta mengganti pakaian. Noah tiba-tiba mengatakan ingin menghubungi pengacara ayah mereka dan mengakui semuanya. Namun Megan dengan tegas melarangnya berbicara pada siapapun, bahkan mencari apapun di internet. Wait, give me Dad's gun. Tak lama kemudian Megan dikejutkan oleh seseorang yang muncul tiba-tiba. Ternyata orang itu adalah Doug, anak dari Patty Metzger, yang jasadnya ditemukan di sungai. Dia menyapa Megan dan mengatakan sudah lama tidak melihatnya. Sebelum pergi, Doug menunjuk sesuatu di rambut Megan. Saat dicek, Megan terkejut karena menyadari itu adalah darah. Keesokan paginya, pihak berwenang datang untuk menyelidiki jasad Sean yang ditemukan di dekat jembatan. Tak lama berselang, mayat Grace juga ditemukan terdampar di tepi air. Letnan Zell langsung mengenali Grace. I believe I know this man. Dan kemudian memanggil Megan serta Noah untuk diperiksa. Terungkap bahwa Sean sebenarnya adalah mantan suaminya Grace. Namun Megan dan Noah bersikeras bahwa mereka hampir tidak mengenal Grace, dan bahkan tidak tahu seperti apa rupa Sean. Meski begitu, Letnan Zell merasa ada yang janggal. Sejak Megan dan Noah kembali ke kota, 3 mayat telah ditemukan, dan semuanya entah bagaimana berkaitan dengan mereka. Beberapa hari kemudian saat makan malam keluarga di rumah Megan, Body tiba-tiba muncul tanpa diundang. Kehadirannya langsung membuat Megan jadi gelisah. Dengan sengaja Body memanaskan suasana dengan menyinggung kematian Grace, yang membuat Megan dan Noah terlihat tidak nyaman. Dia bahkan menggoda anak-anak, mengatakan bahwa dia tahu rahasia besar tentang ibu mereka dan paman Noah. Namun tak lama kemudian Body mengubah sikap dan mengatakan bahwa keluarga harus selalu bersatu. Dia pun mengundang semua orang makan siang di rumahnya hari Minggu. Keesokan harinya Megan dan Noah membahas tingkah anehnya Body. Noah curiga Body sudah tahu bahwa merekalah yang membunuh perawat itu. Menurut Noah, Body tidak stabil dan bisa saja membocorkan rahasia mereka kapan saja. Megan mencoba menenangkan Noah, menyuruhnya untuk tidak berpikir berlebihan dan mulai melupakan semua kejadian tersebut. Meski begitu, Noah tidak mampu menenangkan diri. Dia terus dihantui mimpi buruk tentang kejahatan yang sudah dia lakukan, hingga akhirnya dia melarikan diri pada obat-obatan. Keesokan harinya, Megan dan Noah tiba di rumah pertanian milik Body. Body tampak sedikit kecewa karena anak-anak Megan tidak ikut. Atas permintaan Megan, Body mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Hang on. Meski terlihat canggung dengan kondisi rumahnya yang kotor dan berantakan, Body lalu membawa Noah ke sebuah ruangan khusus yang dipenuhi koleksi pedang dan belati. Dia mengambil salah satu senjata dan menantang Noah duel pura-pura. Dengan ragu, Noah menyetujuinya. Awalnya mereka hanya bermain-main, namun Body dengan cepat menguasai keadaan dan mengarahkan pedangnya tepat ke arah Noah, seolah akan mencocolnya sungguhan. Tak lama kemudian Brody tertawa dan mengaku bahwa dia hanya bercanda. Namun di saat bersamaan, Megan muncul sambil mengacukan pistol ke arah Body. Dia mengira sepupunya itu benar-benar ingin menyakiti Noah. Body tampak terpukul dan kecewa, menyadari bahwa sepupunya sendiri berniat ingin membunuhnya. Sementara itu Noah justru menyuruh Megan untuk menembak. Dalam kepanikan, Body lari keluar rumah. Noah mengejarnya sambil membawa sebilah pisau. Tiba-tiba situasi pun berubah kacau. Body yang bersenjata pedang dan busur silang kini justru mengejar Noah. Sambil berteriak bahwa mereka adalah keluarga
dan dia tidak akan pernah melaporkan mereka ke polisi. Di tengah kekecauan itu, Megan datang dan menembak Body. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Noah pun mencocol Body dari belakang, yang membuatnya terjatuh ke tanah. Saat Noah mendekat untuk memastikan apakah Body sudah mati, Body masih sempat menikam tangan Noah. Megan pun langsung menembaknya sekali lagi, untuk memastikan Body benar-benar tewas. Setelah itu, Megan mengambil pisau dari tangan Noah, lalu mengobati tangannya yang terluka. Beberapa waktu kemudian mereka membuang jasad Body ke sebuah danau terpencil. Anehnya, Megan justru merasakan sensasi yang memacu adrenalin. Karena kalau orang normal setelah melakukan tindakan tersebut pasti ada trauma. Sedangkan Megan ini berbeda. Di adegan selanjutnya, Megan menemui ibunya dan mengakui bahwa dia tahu Judy lah yang membunuh Patty. Alasannya karena Judy mengetahui hubungan gelap antara Patty dan ayah mereka. Judy diliputi penyesalan dan memohon pada Megan agar mengatakan yang sebenarnya pada polisi. Namun Megan dengan tegas menolak. Menurutnya semuanya sudah terlambat. Megan lalu menanyakan bagaimana Judy membunuh Patty. Dengan suara yang sangat lemah, Judy hanya mengucapkan dua kata yang samar, yaitu "Val Patty". Kata-kata itu mengisyaratkan bahwa kematian Patty mungkin sebuah kecelakaan. Namun Megan sama sekali tidak mempercayainya. Tak lama kemudian, Letnan Zell datang ke rumah sakit dan mulai menanyai Megan soal luka di tangan Noah. Dengan tenang, Megan menjawab bahwa Noah melukai tangannya sendiri saat memotong alpukat. Zell juga menyebut bahwa Grace ditemukan mengenakan jam Rolex berukir inisial Judy dan suaminya, yang kemungkinan memang hadiah dari si Judy. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Megan menjawab semua pertanyaan dengan santai, tanpa sedikit pun rasa takut. Sebelum pergi, Letnan Zell melontarkan kalimat bernada ancaman, bahwa kasus pembunuhan seperti ini pada akhirnya akan selalu terungkap, meski harus menunggu 30 tahun. Saat Megan kembali ke rumah ibunya, dia terkejut melihat Noah dan Doug sedang bermain video game di basement. Doug kemudian mengungkapkan bahwa Noah sudah menceritakan segalanya padanya. Anehnya, Doug mengaku tidak marah dan memilih membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Namun disinilah semuanya berubah. Dengan wajah ketakutan, Noah menjelaskan bahwa dia tidak sanggup menanggung rasa bersalah, hingga akhirnya dia curhat kepada Doug. Dia bersikeras akan kembali ke California dan tidak akan pernah kembali lagi. Tapi Megan menatapnya dingin dan berkata bahwa dia tidak akan pergi kemanapun. Tidak lama kemudian, Doug sudah tidak bernyawa. Megan dan Noah membungkus jasad Doug dengan plastik dan menaruhnya di tempat yang sama seperti dulu ibunya menaruh jasad Patty, lalu kembali menutupnya dengan panel dinding. Karena rumah itu kini tak mungkin dijual, Megan memerintahkan Noah untuk tetap tinggal dan merawat Judy, yang membutuhkan perawatan penuh 24 jam. Megan mengatakan bahwa setelah ibu mereka meninggal, Noah bisa mencari pekerjaan tetap, membayar tagihan, dan menjalani hidup normal yang tenang. Film pun ditutup dengan Megan yang kembali menjalani kehidupannya seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara bayang-bayang pembunuhan tetap tersembunyi rapi di balik dinding rumah tersebut. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkopetkan. Di akhir film kita bisa lihat kalau Megan bukan lagi orang yang sama seperti di awal cerita film. Awalnya dia digambarkan sebagai sosok ibu dan istri yang peduli, masih punya rasa takut, dan ingin melakukan hal yang benar. Tapi seiring tekanan, ancaman, dan rahasia yang terus menumpuk, Megan pelan-pelan berubah. Sisi jiwa psikopatnya mulai terlihat. Rasa bersalah dan empati yang dulu dia punya hilang satu persatu, digantikan oleh sikap dingin, penuh kontrol, dan tanpa kompromi. Di titik ini Megan gak lagi bereaksi karena takut, tapi bertindak dengan sadar demi melindungi hidup yang sudah dia bangun, apapun itu resikonya. Gila sih, film ini kayaknya ngegambarin gimana jiwa psikopat manusia bisa muncul karena sebab apapun. Ada yang dari kecilnya tersakiti, ada yang dari lahir memang dia udah psikopat. Nah, kalau Megan ini jiwa psikopatnya muncul karena tekanan, ancaman, dan ada sesuatu yang harus dia lindungi. Jadi menurut kalian gimana? Apakah perubahan sikap Megan bisa dibenarkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.